أجمعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استر يا رسول الله ما بعد. Segenap ayahanda pengurus DKM Masjid At-Taqwa, dari doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara istiqomah dan keikhlasan di dalam membimbing, memperhatikan kita semua, tamu-tamunya Allah, memakmurkan masjid seperti yang disampaikan beberapa hari yang lalu. Semoga pengurus-pengurus masjid kita ini senantiasa mendapatkan apa yang Allah janjikan, menjadi orang yang kelak mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kami yang hadir malam pagi hari ini juga semoga hadirnya menambah keberkahan majelis kita. Sering saya sampaikan bahwa al-barakatu fi akabirihim, keberkahan hidup kita ini ada pada orang tua. Orang tua itu kata Nabi ada berkahnya, walaupun seandainya mereka bukan ahli ibadah. Apalagi yang hadir di tengah-tengah kita ini orang tua kita yang ahli ibadah. Semoga kita mendapatkan berkah daripada orang tua kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, swaimin, swaimat yang dimuliakan Allah, tidaklah kita berada di tempat ini melainkan Allah menginginkan kita menjadi hamba yang baik, hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, idza aradallahu 'abdan, idza aradallahu bil 'abdi khairan, kalau Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang baik, artinya orang baik ini orang yang akan wafat dalam husnul khatimah, dalam ridhonya Allah, istamalahu, maka orang itu akan digunakan oleh Allah. Sahabat bertanya, kaifa istamalahu? Apa maksudnya digunakan oleh Allah? Mereka akan digiring oleh Allah kepada hal-hal yang kebaikan sifatnya. Selama kita berada di tempat yang baik, bersama orang yang baik, itu tanda satu kita ini orang yang akan diinginkan oleh Allah menjadi orang baik. Mudah-mudahan kita digolongkan sesuai dengan apa yang Nabi inginkan, menjadi orang-orang yang kelak wafat kita husnul khatimah. Pagi hari ini, sebelum kita mulai kajian kita, saya ingin dibacakan suratul Fatihah terlebih dahulu, karena memang dari sore hingga sekarang boleh dikatakan belum istirahat karena saya punya kakak meninggal dunia, Pak. Jadi meninggal dunia menjelang buka puasa. Ya, jadi mungkin pagi ini saya kurang fit seperti kemarin ya. Dan juga memang puasa juga saya irit-irit gitu karena nggak ada air teh di sini gitu. Jadi saya irit-irit suara saya gitu biar sampai jam 6 nanti gitu ya. Ya Allah, doakan mudah-mudahan saya punya kakak husnul khatimah. Karena dia itu satu keistimewaannya cinta orang soleh gitu. Modalnya kita ini Bapak dan Ibu, sisa umur kita ini jangan jauh dari orang-orang soleh. Udah itu aja. Kita punya modal yang lain kayaknya dilihat-lihat ya Allah deg-degan juga gitu, sholat kita, ibadah kita gitu. Tapi kalau dekat dengan orang soleh itu artinya ulama, guru-guru gitu, kelak mereka akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Ada sebuah hadis qudsi di mana saat terjadi mizan, setiap manusia ditimbang oleh Allah. Allah bercerita kepada Nabi Muhammad,
akan ada satu orang yang tidak mempunyai amal kebaikan sama sekali, Pak. Jadi ada orang yang kerjaannya, hidupnya nakal, nggak pernah ada baiknya, jahat aja sama orang, jahat, nggak ibadah, nggak apa gitu. Sehingga saat ditimbang, dilihat timbangannya amal keburukannya lebih banyak dibanding kebaikannya gitu. Sehingga kata malaikat, ini udah ahli neraka aja deh, mau masuk ke neraka nih, mau ke neraka gitu. Tiba-tiba Allah memerintahkan malaikatnya, ya, tunggu dulu katanya, Is'alhu, tanyakan, apakah dia waktu hidupnya itu cinta kepada ulama, cinta kepada orang soleh? Malaikat tanya pada orang ini, ya, hal tuhibbu sholihan, apakah kau cinta kepada orang soleh? Anu gak kenal orang soleh katanya. Saya dulu di dunia ini gak kenal orang soleh. Orang soleh itu yang gimana? Saya gak pernah kumpul sama orang soleh gitu. Lalu dilaporkan lagi, tidak pernah ya Allah. Tanyakan, apakah dia pernah berkawan, bertemu dengan orang yang dia punya teman orang soleh, temannya orang soleh gitu. Ditanya, gak pernah. Saya selama hidupnya, dia doh hidup saya begitu aja. Lalu dilaporkan kepada Allah, ya Allah, nggak pernah punya teman orang soleh. Kata Allah, tanyakan sekali lagi, apakah dia pernah berjumpa dengan seseorang yang orang itu pernah berjumpa dengan seseorang dan orang itu pernah bertemu dengan orang soleh. Jadi tiga apa namanya itu, tiga pelatihan gitu. Lalu ditanya, coba pikirkan baik-baik, kata malaikat. Dia bilang, wah iya, saya dulu punya tetangga. Tetangga ini punya teman, temannya jauh di kampung, tapi dia orang soleh. Maka apa kata Allah? Masukkan dia ke dalam surga karena syafaatnya orang soleh. Ya Allah, beruntungnya kita dekat dengan orang-orang soleh. Ya, orang soleh itu pelita, lentera buat kita semuanya. Maka jika kita jauh dari orang-orang soleh, para ulama, hati kita akan gelap, hati kita akan gersang. Semisal pagi hari ini rangkaian kegiatan kita untuk menyinari hati kita semuanya. Kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan orang-orang baik gitu ya. Maka ini akan menjadikan hati kita nanti bercahaya. Hadirin saudara ibu, tema kita pagi hari ini, Ramadan adalah bulan tazkiyatun nafas. Karena kajian kita ini temanya tentang tazkiyatun nafas. Kita sudah bahas tentang tazkiyatun nafas, yaitu pembersihan hati. Sehebat apapun amal kita, haji berkali-kali, umroh, qiyamul lail, tilawatul Quran, bahkan seandainya hafal Quran, punya anak yatim, punya pondok, ini semuanya amalnya luar biasa. Tapi hatinya tidak bersih, tidak benar, maka tidak akan pernah ada nilainya. Itu pentingnya tazkiyatun nafas. Kita membersihkan diri kita. Ya, kata Allah, nanti saat kita semuanya wafat, tidak akan ada yang terima oleh Allah kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang berjumpa dengan Allah mempunyai hati yang bersih. Uwais Al-Qarni sebagai contoh. Uwais Al-Qarni ini seorang, dia sebetulnya hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Makanya tidak dinamakan sahabat. Sahabat itu orang yang pernah hidup di zaman Nabi dan pernah melihat Nabi, itu sahabat. Hidup di zaman Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi, tidak dinamakan sahabat. Jadi Uwais Al-Qarni ini masuk ke kategori tabi'in. Ya, dia ini mempunyai keistimewaan, pernah disampaikan oleh Nabi, dia adalah manusia yang namanya menggaung di langit gitu, tapi tidak ada di dalam dunia. Di dunia nggak dikenal, tapi di langit namanya disanjung-sanjung. Ya, setelah diselidiki oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyata dia bukan ahli ibadah, ibu.
Dia tidak qiyamul lail seperti orang-orang yang ahli qiyamul lail, tidak membaca Al-Quran seperti mereka. Cuman dia punya satu sifat, hatinya bersih, gitu. Bahkan cerita yang populer itu saat dia itu sedang berdiri di depan mencari makan, Al-Qurtubi mencari makan. Dia berdiri di depan tong sampah. Di sampingnya itu ada seekor anjing. Gitu. Ya, kata Al-Qurtubi, dia bilang apa? Wahai anjing, carilah rezekimu di bagianmu dan aku akan cari di bagianmu. Jangan kau menzalimi, mengambil bagianmu dan aku mengambil bagianmu. Jadi tidak mau, sampai kepada seekor anjing pun dia tidak mau mengambil haknya. Ini contoh manusia-manusia yang namanya menggaung, dikenal, disebut-sebut di langit, tapi di dunia mereka tidak dikenal. Ini yang kita inginkan. Ya. Nah, Ramadan ini, Bapak dan Ibu, sebetulnya kalau kita mau meneliti, menelaah, mengkaji gitu, sebetulnya bulan ini, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dididik oleh Allah untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Pertama yang perlu kita ingat dari tema kita ini, Ramadan adalah bulan tazkiyatun nafas, bahwa kullu amalin masdaruha al-qalb. Setiap amal sumbernya, pokoknya, intinya adalah hati. Hati yang dilihat. Setiap amal adalah hati yang dilihat. Ibadah puasa ini adalah ibadah fisik, di mana kita diminta oleh Allah untuk tidak makan, tidak minum, ya, tidak berinteraksi dengan sesuatu yang membatalkan puasa, fisik gitu. Tapi fisik ini tidak akan bernilai kalau hatinya rusak. Ibadah fisik tidak akan bernilai, tidak akan mendapatkan pahala kalau hatinya rusak. Jihad juga ibadah fisik. Dia tidak akan mendapatkan keistimewaan pahala berjihad kalau hatinya rusak. Mencari ilmu fisik, di mana Bapak harus duduk, mendengarkan, menahan kantuk, nggak boleh rebahan, apalagi selimutan. Lagi ngaji soalnya, fisik Pak. Tapi saat hatinya rusak, maka tidak akan ada amalnya, pahalanya. Jelas ya? Puasa sebuah ibadah. Di dalam sebuah hadis ada satu, Rasulullah menasihati kepada kita semuanya. Saya ingin bacakan. Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang nanti di hari kiamat yang pertama kali akan diseret masuk ke dalam nerakanya Allah adalah pejuang fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia diseret masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seorang yang berjuang di jalan Allah, dia berperang, membawa pedangnya, kemudian dia gugur di medan perang, mati, sebetulnya dia mendapatkan pahala yang begitu hebat, masuk surga tanpa hisab. Tapi saat dia dipanggil oleh Allah, ditanya oleh Allah, dikoreksi oleh Allah, dia bilang, apa amalmu sehingga kau ingin masuk surga? Kata pejuang itu, saya berjuang fisabilillah. Untuk siapa? Untukmu ya Allah. Gitu. Kadzabta, kata Allah, bohong kamu. Ya, innama qatalta liyaqula nas kata wa kata. Kamu ini berjuang, menjadi pejuang agar dikatakan oleh orang sebagai pemberani yang gugur mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqil, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ini hadis yang pertama. Ini memberikan arti bahwa perbuatan amal yang begitu hebat itu ternyata tidak ada sama sekali
pahalanya. Kenapa? Allah tahu hatinya. Allah tahu hatinya. Dia itu berjuang bukan karena Allah. Lalu dipanggillah malaikat masukkan ke dalam neraka. Kemudian orang itu dibalikkan wajahnya, disungkurkan wajahnya, wajahnya menghadap ke tanah, diseret, dilempar masuk ke dalam neraka. Yang kedua, talibul ilm, orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu juga hati-hati. Dan dia bisa termasuk golongan orang yang akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Saat dihisab oleh Allah, ditanya, apa yang kau telah kerjakan di dunia? Wah, ada talibul ilm, saya menuntut ilmu, saya ngaji. Ya, dari muda saya sampai mati saya mencari ilmu, saya mengajar, saya berdakwah, gitu. Untuk siapa itu semua? Kata Allah, untukmu ya Allah. Faqad kadzabta, bohong kamu. Ya, kamu menuntut ilmu agar dikatakan engkau orang alim, engkau orang soleh, faqad qil, dan kau sudah mendapatkan itu semuanya. Maka ini yang keduanya. Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah amal fisik, tapi tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu hatinya, maka hatinya bukan karena Allah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dipanggil lagi satu orang yang dermawan, ahli sedekah. Ya, dipanggil oleh Allah, apa yang sudah kau lakukan? Oh, aku selalu bersedekah yang kepada fakir miskin, para yatim dan semuanya dengan hartaku. Untuk siapa? Untukmu ya Allah. Faqad kadzabta, bohong kamu. Kamu sedekah bukan karena aku. Kamu sedekah biar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Faqad qil, sungguh telah engkau dapatkan gelar dermawan itu. Dipanggil lagi malaikat. Yang dikatakan bahwa orang ini beramal bukan karena Allah, masukkan ke neraka, apalagi dibalikkan wajahnya, diseret, lalu dilempar ke dalam api nerakanya Allah. Ini hadisnya sahih. Ini menunjukkan, ini pelajaran yang pertama. Di dalam berpuasa tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita mempunyai potensi, mempunyai waktu, mempunyai kesempatan untuk kapan saja berbuat yang manusia tidak tahu, yang bisa membatalkan puasa. Bapak Ibu bisa saja ya di belakang minum, di sana minum, atau mungkin membatalkan puasa. Kita lihat di jalan-jalan orang yang makan, orang yang minum di bulan puasa, bisa saja, sangat bisa, sangat ada. Ya, tapi mengapa kita tidak lakukan? Nah, pertanyaan itu yang harus kita betul-betul hayati. Sudahkah puasa yang aku lakukan, yang aku jaga ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari sinilah Imam Ghazali membagi fase orang-orang atau tingkatan orang-orang yang berpuasa itu menjadi 3 macam. Ada yang namanya shaumul awam, puasanya orang awam. Puasanya orang awam. Siapa itu puasanya orang awam? Puasanya orang awam itu puasanya orang-orang yang hanya menjaga haus dan lapar saja. Tapi anggota tubuh yang lainnya dia tidak jaga. Dia masih melihat pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah. Dia masih mendengarkan omongan-omongan yang tidak pantas untuk didengarkan. Dia masih membicarakan aib-aib orang lain. Dia masih menggunjing. Dia masih berdusta. Dia masih bersumpah palsu. Maka orang-orang ini adalah termasuk orang-orang yang puasanya dikategorikan puasanya orang awam. Pernah di zaman Rasulullah SAW ada 2 orang wanita ya, yang tidak diizinkan oleh Allah berbuka puasa sementara saat itu sudah maghrib. Sahabat-sahabat disuruh buka, Rasulullah ayo buka.
Begitu wanita ini membuka, ya Rasulullah, bolehkah saya berbuka puasa? Kata Rasulullah, antum malah, kamu berdua tidak. Gitu, bingung. Kamu berdiri di situ, tunggu di situ sampai aku izinkan. Dua wanita ini, sahabat berbuka semua. Tidak lama datang satu orang sahabat itu lari-lari terlambat. Ya Rasulullah, bolehkah saya buka puasa? Oh, boleh, silakan. Begitu mau buka, dipanggil sama perempuan tadi, ya. Wahai fulan, tanyakan kepada Rasul, apakah saya berdua sudah boleh berbuka? Gitu. Lalu laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, inna mura'atan endal bab. Ya Rasulullah, ada dua wanita di depan pintu. Mereka meminta izin, bolehkah mereka berbuka puasa? Lalu Rasulullah bilang, tolong ambilkan aku WA, bejana, kalau bahasa kita baskom. Tolong ambilkan saya baskom. Dua, kata Rasulullah. Lalu diambilkan baskom dua, berikan kepada wanita-wanita itu yang di pintu itu. Lalu katakan, muntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Sahabat bingung, tapi karena Nabi yang nyuruh gitu, dia tetap aja dibawa. Wah, ibu, Rasulullah memerintahkan kau berdua untuk memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Perempuan ini bertanya, wahai sahabat, wahai fulan, saya ini minta sama Rasul, boleh gak saya memasukkan sesuatu ke perut saya karena saya sudah lapar, bukan minta untuk dikeluarkan. Kata sahabat, bilang apa? Saya tidak tahu, ini perintah Nabi, silakan lakukan. Lalu masing-masing ambil bejana, dia pergi dari kerumunan, dia coba-coba untuk memuntahkan apa yang ada di perutnya. Saat dia paksakan, ibu tahu apa yang keluar? Ternyata keluar daging busuk bercampur dengan darah dan ada sedikit belatung-belatung gitu. Kaget ini perempuan. Yang satu juga begitu. Begitu muntah keluar itu. Dimuntah, dipaksain muntah keluar daging busuk dengan darah, nanah dan sedikit belatung. Terkejut, lalu bawa oleh sahabat yang diperintah Nabi tadi, dua orang tadi bawa itu bejana kepada Rasul. Ya Rasul, panggil wanita itu. Kemudian kumpulkan semua sahabat. Lalu Nabi katakan, sesungguhnya dua wanita ini, dia bersantap sahur dengan sesuatu yang halal, tapi dia berbuka dengan sesuatu yang haram. Saat dia berjalan dari rumahnya menuju masjidku ini, dia bergibah, ngomongin orang, sehingga pahala puasanya sudah batal. Kenapa? Karena dia memakan daging saudaranya itu. Nah, ini puasanya orang awam gitu. Puasanya orang yang tidak menggunakan ilmu, sehingga dia puasa hanya menahan haus dan lapar saja. Ada puasanya orang yang khusus, yaitu puasanya orang yang selain dia menahan haus dan lapar, dia juga menahan anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini agak keren sedikit, gitu ya. Ada lagi yang lebih hebat lagi, khusus itu tingkatan lebih tinggi lagi. Ya, dia bisa menjaga selain itu semua adalah perasaannya. Dia berpuasa selain dia menahan haus, lapar, menahan tidak berbicara, menahan tidak mendengar, menatap. Dia ada satu tingkatan lagi, dia menahan hatinya. Tazkiyatun nafs. Dia berusaha saat dia melihat seseorang itu, dia selalu berbaik sangka kepada dia. Saat datang seorang misalnya berpuasa, kita sedang berpuasa, kemudian keluar kita melihat di banyak ini di jalan-jalan saat ini ujian hati kita, melihat seorang ibu di bawah terik matahari bersama bayinya dengan tong sampahnya, dengan gerobaknya. Saat itu apa yang terbayang dalam pikiran kita? Apa yang terbayang? Ya, akankah kita berbaik sangka kepada dia? Kebanyakan yang terjadi tidak. Ya,
saat kita melaksanakan sholat tarawih, qiyamul lail atau ibadah yang saat ini kita merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, ya saat ini di bulan puasa, lalu kita akan berucap ya kepada mereka-mereka yang tidak sholat, lalu kita akan merasa bahwa mereka itu tidak diterima ibadahnya. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita ini sudah bisa melihat semua orang yang di luar kacamata kita ini, pandangan kita ini adalah husnudzon, baik sangka? Kalau udah bisa, itulah yang Allah mau daripada tazkiyatun nafs di bulan suci Ramadan. Bagaimana hati kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mempunyai perasaan baik kepada orang lain, selalu memandang orang lain itu tidak pernah ada negatifnya. Ini puasanya khususul khusus. Ini yang akan masuk kepada akhir daripada Ramadan, la'allakum tattaqun. Kalau kamu berpuasa sebagaimana yang Allah inginkan, la'allakum tattaqun. Imam Ghazali bilang, la'allakum tattaqun, kau akan menjadi orang takwa. Kenapa? Karena hatimu telah bersih. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang hatinya bersih, yang tidak ada di hatinya kecuali husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kepada baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baik sangka kepada hamba-hambanya Allah. Nah, hadirin, untuk menciptakan hati yang bersih di bulan suci Ramadan ini perlu mujahadah, perlu perjuangan, perlu upaya. Tidak semata-mata kita ini mengenal tazkiyatun nafs, belajar tazkiyatun nafs, kita langsung bersih hati kita. Tidak. Dia perlu mujahadah, di mana saat pikiran kita sudah mulai melihat tidak baik, berprasangka tidak baik, kita harus membalikkan, langsung pukul seketika itu juga bahasa gitu. Ya langsung enggak, dia orang baik, enggak, dia orang soleh, enggak. Nah, Imam Singgiti, Imam Syekh As-Singgiti memberikan 10 kiat untuk menjadikan untuk sukses, ya, sukses menjalani Ramadan, mendapatkan tazkiyatun nafs di akhirnya. Selesai Ramadan menjadi orang yang hatinya bersih. Ada 10 apa yang harus dilakukan agar hati kita ini bisa terjaga, agar Ramadan kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari Ramadan kita termasuk orang yang hatinya bersih. Yang pertama, kata Imam Singgiti, berbanyak istighfar. Berbanyak istighfar. Ya, jadi Rasulullah juga mengajarkan apa doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Ada yang tahu kan? Yang selalu kita baca, ingat gak? Yang ingat boleh pulang duluan deh, gak apa-apa, 15 menit lumayan. Apa kira-kira? Kita ini selalu diajarkan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rasulullah mengajarkan di bulan Ramadan khususnya perbanyak ini doa, istighfar, dan ternyata maksudnya adalah untuk membersihkan diri kita sehingga beradanya kita di bulan suci Ramadan ini penuh terisi dengan amal-amal kebaikan dan diberikan oleh Allah semangat yang tidak diberikan oleh Allah kepada selain orang-orang yang ahli istighfar. Orang yang hidupnya atau yang Ramadan ini terisi dengan istighfar, dia akan diberikan oleh Allah kekuatan yang tidak diberikan Allah kepada orang lain. Istighfar ini mengumpamakan Ramadan ini seperti baju baru. Ramadan ini seperti baju baru yang indah,
yang siapapun jika melihatnya menginginkan ini baju ini yang ya. Nah, kalau seandainya orang yang berpuasa itu badannya kotor, artinya badannya kotor, dosanya banyak, tidak digempur dengan istighfar, maka bayangkan bagaimana perasaan ibu bapak kalau badannya kotor, berkeringat, baru, terus pakai baju baru yang begitu indah, begitu mewah. Kira-kira nyaman apa yang dia rasakan? Ya nyaman, nggak enak gitu. Pengen buru-buru dilepas, mandi dulu. Beda kalau kita punya baju baru, mau pakai, kita mandi dulu. Maka kita makainya baju baru itu indah, enak, nyaman, tenang, gitu. Dideketin orang juga enak. Ramadan itu seperti itu. Ramadan itu seperti itu. Kenapa orang-orang itu di awal Ramadan semangat, di tengah Ramadan masih ada semangat, di akhir itu sudah mulai kendor? Padahal Nabi tidak demikian. Nabi semakin kesini semakin semangat, sampai akhir semakin semangat. Bahkan dalam riwayat Nabi itu kalau sudah 10 terakhir syadda mi'zarahu, mengencangkan ikatan pinggangnya, sarungnya itu. Artinya tambah semangat ibadahnya. Kenapa? Karena Nabi itu ahli istighfar. Pernah Nabi sahabat ditanya, ya Rasulullah, kaifa istighfaru? Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana istighfarmu ya Rasulullah? Rasulullah SAW, wallahi inni la astaghfiru fil yawmi mi'ata marrah. Kata Rasulullah, demi Allah, saya ini dalam satu hari beristighfar 100 kali. Nabi Muhammad istighfarnya 100 kali. Nah, kita tentunya harus lebih banyak dari Nabi Muhammad SAW. Al-Imam As-Singgiti ini memberikan kiat, ya, bagaimana kita bisa mengisi Ramadan dengan seperti yang Allah inginkan sampai akhir. Selesai Ramadan kita mendapatkan thamratul Ramadan, buah daripada Ramadan, yaitu tazkiyatun nafs. Karena Ramadan ini seperti yang tadi saya sampaikan di mukadimah tadi di awal, Ramadan ini hakikatnya adalah madrasah tazkiyatun nafs, sekolahan untuk membersihkan hati kita. Ada nggak kira-kira nih Ramadan yang berani bohong? Ayo coba. Ya, ada yang berani bohong. Ya, bahkan sampai ulama bilang seorang ibu, ya, yang mencoba memberikan janji kepada anaknya berpuasa, ya, dengan hadiah, lalu tidak memenuhinya, dihilangkan pahalanya. Ibu bilang sama anaknya, nah, kalau nanti puasanya sampai maghrib, bunda berikan es krim. Ternyata puasanya sampai maghrib. Begitu maghrib anaknya lagi, bunda ini mau diberikan es krim, besok aja ya, kalau besok puasa lagi dikasih es krim. Itu ibu yang bohong tadi, ibu yang bohong tadi hilang, gak dapat pahalanya puasanya. Sampai segitu. Sampai segitu. Jadi walaupun bercanda, itu sudah membatalkan puasa. Apa artinya? Artinya puasa itu betul-betul Allah menginginkan kita itu menjaga apa? Menjaga hati kita, menjaga, membersihkan hati kita. Tazkiyatun nafs. Dan itu berdusta nggak boleh, bersumpah palsu nggak boleh. Demi Allah, saya tidak melakukan itu. Padahal dia yang melakukannya. Sebaliknya, pada ibu, siapa orang yang bisa menjaga puasanya ini, berupaya, berusaha untuk membersihkan hatinya, membersihkan pikiran-pikirannya dari hal-hal yang negatif, selalu baik sangka, memandang siapapun, kepada orang, kepada binatang, kepada siapapun, seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi, maka dikatakan oleh Imam Ahmad, pahala orang yang puasa seperti ini, al-mizan, tahu al-mizan? Al-mizan ini timbangan. Timbangan tidak mampu untuk mengukur
mengukur besarnya pahala orang yang berpuasa dengan tazkiyatun nafas. Pahalanya orang yang berpuasa dengan tazkiyatun nafas, dengan menjaga dirinya, pahalanya itu tidak sanggup dihitung, ditakar dengan timbangan. Gak sanggup lagi. Kenapa? Saking banyaknya, besarnya timbangan ini. Apa dalilnya? Allah sendiri yang berkata, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzihi. Setiap amalan anak cucu Adam itu pahalanya dikembalikan kepada dia sesuai dengan amalnya. Pahala sekian dapat sekian, ditimbang. Pahala sekian dia mulai dapat sekian. Pahala baca Quran dapat sekian. Puasa nggak pakai ditimbang. Kenapa? Timbangannya itu udah nggak cukup, nggak bisa mengukur besarnya pahala orang yang berpuasa. Puasa yang bagaimana? Puasa yang tadi saya sampaikan. Puasa yang khusus, puasa yang bisa membersihkan hati kita. Ya. Ada lagi orang yang sampai timbangan itu nggak mampu mengukur besarnya pahala orang yang melakukan, yaitu sabar. Orang yang sabar di dalam berpuasa, sabar di dalam doa, sabar dalam apa saja, sabar di dalam rumah tangga, sabar dalam mendidik anaknya, sabar dalam keadaan uji oleh Allah. Dia sabar, maka innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahalanya orang yang sabar nggak ada batasnya, nggak bisa ditimbang lagi. Udah timbangan nggak mampu lagi, nggak ada batasnya, sudah over. Pahalanya orang-orang yang sabar. Nah, ini juga kita diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Coba berani nggak? Ada kurang 2 menit ibu sudah buka duluan. Nggak berani. Nggak berani. Sabar. Apa maksudnya? Apa sebabnya? Tazkiyatun nafas. Allah mendidik kita bulan puasa, bagaimana kita bisa membersihkan hati kita menjadi orang yang sabar. Ini yang Allah maukan. Ya. Di dalam rumah, di luar rumah, di masjid, sabar. Ya, imamnya belum datang, kita sabar, nungguin. Enggak ada tadi yang tadi imamin. Ada enggak? Tadi nunggu imamnya belum datang, gitu sabar, kita nungguin imamnya. Jadi insya Allah. Nah, apakah sia-sia? Enggak ada. Enggak ada sia-sia. Siapa yang bersabar, siapa yang sanggup sabar, maka pahalanya yuwaffas min ghairi hisab, tanpa sisa lagi, enggak bisa dihitung lagi. Ada orang bilang, Ustaz, sabar kan ada batasnya. Enggak ada itu. Sabar itu enggak ada batasnya. Terus sampai kapan saya harus bersabar? Sampai mati. Sampai mati. Kalau kita ingin mendapatkan pahalanya orang-orang yang sabar tadi, nggak ada batasnya. Ya, ibu pergi haji ada pahalanya. Ya, berapa pahalanya? Dibersihkan dosa-dosanya. Ibu qiyamul lail ada pahalanya. Apa? Asal ayat ada rabbuka maqaman mahmuda, mempunyai kedudukan yang tinggi. Tapi sabar nggak ada gambarannya. Kenapa? Karena besarnya pahalanya orang yang bersabar. Kemudian siapa lagi? Ya, yang Allah berikan pahalanya tidak akan bernilai. Di bulan puasa ini Allah berikan al-afu 'alan nas. Orang yang bisa melepaskan, memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang pandai. Begitu menyakitkan, ibu akan berkata, Allahumma inni sha'im. Di jalan lagi santai pelan-pelan, ada yang lakson, ini keras-keras gitu. Ingat, Allahumma inni sha'im. Ya Allah, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Di mana kita dapat Ramadan? Ramadan. Berapa kali kita Ramadan bisa membendung amarah kita, menahan amarah kita, padahal kita mampu. Lalu kita memaafkannya. Ya, lalu kita memaafkan orang yang
yang salah pada kita. Apa ini? Tazkiyatun nafas. Ini didikan Allah di bulan Ramadan. Allah ingin kita punya hati sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Jangan pernah meletakkan nama orang di dalam hati kita kecuali yang baik. Yang buruk tinggalkan, keluarkan. Kenapa? Bikin capek. Bikin capek gitu. Bapak kesel sama si fulan, terus bapak ingat mulu yang bapak keselin sekarang gak tahu lagi ngapain. Yang ibu keselin orang ibu di rumah lagi tidur, lagi asik ya sama cucunya lari-lari. Kitanya masih gedor aja. Maka orang yang pandai melepaskan kesalahan orang, artinya memaafkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa orang yang sanggup memaafkan orang lain, kemudian wa aslah dan memperbaikinya. Jadi orang berbuat salah kepada kita, tapi kita baikin dia, gitu. Fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya Allah langsung yang ngasih, nggak pakai ditimbang, nggak pakai ukuran. Ibu mungkin masih ingat kisah waktu saya sampaikan di Kultum itu ya, bagaimana Ibrahim bin Adham, ya Pak, ingat Ibrahim bin Adham? Ya, Ibrahim bin Adham didatengin sama orang Yahudi. Dia bilang apa? Ya Ibrahim, mana lebih mulia, jenggotmu apa buntut anjingku ini, kata gitu kan? Ya, apakah Ibrahim bisa marah? Bisa, Pak. Ya, bapak nih, bapak misalnya pulang ngaji atau ada Yahudi lagi olahraga bawa bungkuk, bawa anjing. Panggil pagi dari mana? Dari masjid. Iya Pak, dari masjid. Ngapain? Ngaji, isi ngaji. Boleh nanya nggak Pak Haji? Boleh gitu. Ini nih Pak Haji, jenggotnya Pak Haji sama buntut anjing saya muliaan mana? Diapain tuh orang gitu. Kalau kemarin kan tempeleng ya, oh itu kan suka, oh itu masih ringan banget itu tempeleng doang man. Lihat Ibrahim bin Adham tuh, dia bisa marah, bisa gitu. Tapi dia ada mujahadatun nafas. Dia ada berjuang di situ untuk hatinya bersih. Jangan sampai ada emosi. Di mana pelajarannya? Ramadan. Ramadan. Berapa kali dari awal Ramadan sampai detik ini kita melihat anak kita pengen marah, tapi ya Allah, sabar, lagi puasa, sabar. Di jalan lagi belajar, astagfirullahaladzim. Ada aja ya orang bikin kesel, ya Allah, untung saya lagi puasa. Ayo, berapa lagi itu? Apa hikmahnya ini semuanya? Tazkiyatun nafas. Jadi Ramadan ini adalah bulan di mana hati kita ini, jiwa kita ini betul-betul dibimbing, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasanya khusus. Puasanya orang yang tingkatannya paling tinggi gitu. Ya, kalau hati kita ini masih belum bisa, itu puasanya orang awam, Pak. Puasanya orang yang nggak ngaji. Puasanya mereka yang tidak menuntut ilmu. Dia puasa cuma nahan haus lapar, bohong tetap bohong, mata tetap gak dijaga, lisan tetap gak dijaga. Tapi puasanya kita harus paham benar apa yang Allah inginkan dalam puasa kita ini. Bukan hanya menahan haus lapar, bukan hanya menahan pandangan dan semuanya, tapi lebih dari itu adalah menahan hati kita, jiwa kita. Ya, agar betul-betul mempunyai perasaan yang selalu positif, baik. Ya, baik kepada Allah, baik kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini udah tanggal keberapa nih puasa nih? 19 ya? 19. Oh, 2 hari lagi dong buat ya Allah, udah tanggal segini, kok THR belum keluar gitu ya, kok suami belum ngasih kuliah buat lebaran gitu, kok belum kelihatan hilangnya buat pulang kampung gitu. Nah, bagaimana sana? Nah, sana.
Dan orang yang bisa melakukan ini semua itu adalah orang-orang yang pahalanya tidak ada ukurannya. Allah langsung semua yang membayarnya. Itu orang siapa mereka itu? Al-afu, orang yang memaafkan orang lain, kemudian orang yang sabar, dan orang yang ketiga adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, jadi sebagai penutup kesimpulan, ya ada dua lagi sebetulnya. Ya, Imam Syighiti bilang, ya, yang pertama perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar di bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk menjadi barometer, menjadi tolak ukur, menjadi istighfar ini dinding, agar jangan sampai puasa kita ini keceplosan, bahasa saya, bahasa simpelnya, keceplosan. Ya, keceplosan apa? Kepada hal-hal yang membatalkan puasa kita. Gitu ya, istighfar berbanyak. Kemudian yang kedua ya tadi, banyak maafin orang. Bulan puasa banyak maafin orang. Banyak anak kita, mantu kita, suami kita, pembantu kita, orang di jalan, pedagang, orang jual takjil, apa saja, siapa saja, ketemu orang jadi pemaaf di bulan suci Ramadan. Ya, kalau kita ingin Ramadan kita berhasil, bersih hati kita. Ya, dan kemudian yang ketiganya, ya, yang sangat penting, ya, tidak kalah dari dua ini, merasa bahwa kita adalah tidak mempunyai amal apapun di dunia. Merasa diri ini tidak mempunyai amal apapun di dunia. Karena yang menjadikan hati kita ini muncul sombong, muncul ujub, muncul merasa lebih baik itu karena merasa kita ini udah banyak amal. Karena merasa kita ini udah sholat, karena kita ini ngerasa udah qiyamul lail, karena kita ini ngerasa udah nyantun anak, udah berbuat banyak amal kebaikan gitu, sehingga akan muncul sifat-sifat yang Allah tidak kehendaki. Kotornya hati, ya ngeremehin orang, ya sifat ngeremehin orang, merasa diri lebih baik. Ya, ini muncul dari apa? Karena kita merasa punya amal, karena kita merasa diri kita lebih benar. Ya, karena merasa kita ini paling sah sholatnya, paling hebat ibadahnya, jangan. Maka orang yang ingin mujahadah, ingin berhasil, bersih hatinya adalah selalu merasa diri ini gak punya amal. Syekh Husain bin Abdullah bin Tahir, pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin. Bapak suka kasih tahu, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij. Itu pengarang, itu ulama besar. Di dalam bait saya-sayanya dia bilang apa? Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal lakin lana fika amal tahil idha. Setiap munajat malamnya doanya, Ya Rabbi ma ma'na amal, ya Allah saya gak punya amal apapun. Padahal dia hafal Quran, padahal dia orang alim, soleh, mujahadah gitu. Tapi dia selalu berdoa, Ya Rabbi ma ma'na amal, ya Allah aku gak punya amal, wa kasbuna kullu zalal, dan semua yang aku lakukan, ibadah-ibadahku, ngarang kitab, ngaji, ngajar, ceramah, semuanya kullu zalal, semua sampah ya Allah, gak ada harganya ya Allah. Lakin lana fika amal, tapi ya Allah aku punya satu modal berbaik sangka kepadamu ya Allah, Engkau berkenan menerima amal-amalku. Ini dalam rangka beliau ini, Syekh Husain ini ingin membersihkan hatinya gitu. Ya, jangan pernah merasa diri ini sudah mempunyai amal kalau ingin mempunyai hati bersih. Tazkiyatun nafas. Jangan pernah diri merasa sudah punya ilmu. Jangan merasa diri sudah mempunyai, sudah ini, sudah. Lupakan semuanya. Lupakan. Karena kaidah mengatakan, semakin kita mengingat kebaikan kita, semakin Allah jauh dari kita. Semakin kita mengingat kebaikan kita, semakin Allah jauh dari kita. Saya berbuat baik kepada bapak atau kepada ibu, tapi saya suka mungkin. Ibu masih ingat gak? Saya loh
yang waktu ibu nikah, saya loh yang jadi saksi. Itu yang diomongin. Ibu ingat nggak? Waktu ibu nggak punya uang, datang ke rumah saya loh yang bantu. Itu dulu yang ceritain. Ya, lama-lama itu orang semakin dekat atau semakin jauh? Semakin dekat atau semakin jauh? Semakin jauh. Paling begitu lagi, jomblo lagi, ya Allah. Ya. Semakin kita cerita, ya Allah, cerita Allah, lupakan kita. Ingat, Allah sudah punya janji. Semua perbuatan kita, Allah itu tidak akan pernah lupa. Dan Allah itu punya sifat syakur, maha membalas. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin ada waktu 5 menit yang mau bertanya, ya nggak apa-apa. Ini hari apa? Minggu ya, nggak ada yang ke kantor kan? Ya, 5 menit mungkin ada pertanyaan. Sebelum kita akhiri nanti tutup dengan kesimpulan kajian kita, silakan. Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaannya ini masih berkaitan dengan bulan puasa, tapi masalahnya saya agak khusus ke masalah fidyah, Ustaz. Jadi fidyah itu kan orang tua yang sakit dan dia tidak mampu untuk puasa dan berpuasa di bulan berikutnya, dia harus membayar fidyah. Iya. Pertanyaan saya, takaran fidyah itu seberapa dan kapan dibayarkannya? Seandainya dia sakit dari awal bulan puasa terus sampai sekarang dia belum bisa melakukan puasa, itu pembayaran fidyahnya itu kapan? Apakah dicicil per hari ataukah secara langsung? Gitu. Terus pembayaran itu kemana gitu, yang mungkin saya belum paham seperti itu. Terima kasih, itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ada lagi. Nah, Waalaikumsalam. Bacaan istighfar itu kan ada yang panjang, ada yang pendek. Kita biasanya kan yang pendek-pendek aja. Astagfirullahaladzim. Ada ustaz-ustaz ini kalau bacaan ini istighfar ini pahalanya segini ya kan? Gimana ini? Yang pendek atau yang panjang ya Ustaz? Makasih. Ya, terima kasih. Baik. Di dalam puasa itu ada beberapa orang yang diperbolehkan oleh syariat untuk meninggalkan puasa karena udzur syar'i. Di antaranya adalah wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang menyusui, ya, juga termasuk orang yang sedang sakit, gitu. Ada juga selain itu jadi ada namanya fidyah, ada juga namanya kafarah. Ya, fidyah ini ya bagi orang-orang yang seperti tadi dikatakan, orang yang sakit gitu, yang sakit udzur tidak mampu dia berpuasa. Gitu. Kalau dia paksakan berpuasa akan berujung pada semakin parah sakitnya atau berakhir dengan kematian. Maka orang itu diperbolehkan untuk meninggalkan puasa dengan syarat dia membayar fidyah. Berapa takaran fidyah itu? 1 mud. 1 mud itu 1 genggaman tangan orang dewasa. Gitu, kira-kira lebih seperti ini. Gitu. Tidak sampai 1 liter. Tapi untuk lebih aman 1 liter. Disempurnakan. Gitu. Lebih bagus lagi dilebihkan. 1,5 liter, gitu. Ini yang afdal. Sama dengan zakat. Zakat berapa kita bayar? Satu orang berapa kilo? Nah, bayar yang bagus, ada rezeki, sempurnakan 5 kilo. Gitu, ya, lebih bagus. Kapan dibayarnya? Di akhir nanti. Ya karena dia masih bulan puasa, kita tidak tahu, mungkin diberikan sembuh. Kecuali la yurja burkum, ada sakit yang tidak ada harapan lagi itu sembuh. Gitu ya, maka kapan saja dibayar boleh. Gitu ya. Nah, jadi sejak itu dihitung sudah. Nah,
ada caranya, berbeda dengan zakat. Ada caranya. Adapun yang kedua mengenai istighfar gitu. Istighfar itu memang banyak variasinya. Ya banyak riwayatnya gitu. Yang paling bagus yang bagaimana Ustaz? Yang istighfar yang dari hati, itu yang paling bagus. Saat kita bisa istighfar kemudian meneteskan air mata, itu yang paling bagus. Walaupun semua dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, Gusti, ngapunten, ya Allah, ngapunten, gitu doang. Dia nggak pakai bahasa ngapunten doang, tapi pakai nangis, gitu yang cakep. Ya itu yang cakep. Ya. Jadi ada orang istighfar baca, tapi memang ada beberapa riwayat. Ya seperti Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala tiga. Siapa yang baca ini pagi hari, siang meninggal akan diwafatkan husnul khotimah. Siapa yang baca sore kemudian malamnya meninggal akan husnul khotimah. Ini ada gitu. Ya istighfar yang paling afdal Sayyidul Istighfar. Tapi ya seandainya di usia kita ini suruh ngapal udah susah. Ya enggak? Ngapal ini itu lupa gitu. Ya, terus bagaimana? Baca istighfar itu semuanya ya kita bisa, walaupun hanya istighfar itu yang akan menjadikan dia husnul khotimah. Itu diampunkan dosa. Yang penting dari sini. Ya, yang lebih miris ini terutama orang-orang yang istighfar malah dia nggak tahu istighfar, kita istighfar tapi mulutnya istighfar, hatinya kemana? Ini yang istighfar itu nggak sampai kepada tazkiyatun nafas ini. Jadi istighfarnya yang istighfar yang benar yang dari hati. Astagfirullah. Baik, itu saja Bapak dan Ibu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Nah. Mau tanya, ada seorang nih niat yang umrah haji saja. Nah itu dia belum meninggal. Dia mau umrah atau haji gitu ya? Mau umrah atau haji? Iya, dia kan udah nabung nih. Meninggal. Iya, tapi belum meninggal mana? Apa ibadahkan apa kita berangkat? Yang ditanyakan? Ya, orangnya sudah meninggal, sudah wafat biasanya. Oh, badal. Menggantikan. Hukumnya wajib atau gimana? Jadi badal haji atau badal umroh, hukumnya gimana? Wajib atau tidak? Gitu. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku pernah meninggal dunia. Pernah berniat untuk pergi haji. Sebelum dia pergi haji meninggal, maka Nabi jawab, denullah, hutangnya kepada Allah lebih wajib dibayarkan daripada hutangnya kepada manusia. Gitu. Kalau dia sampai punya niat, punya nazar gitu, sudah bayarkan. Kalau memang ada mampu. Biasanya kalau sudah niat begitu, sudah terkumpul, diteruskan dengan anaknya, ahli warisnya boleh. Udah daftar haji, begitu mau berangkat haji, terlalu katanya meninggal gitu. Ya maka teruskan ahli warisnya. Gitu ya. Tapi kalau moro-moro, kalau orang bilang moro-moro, misalnya bapak, ayah atau ibu sudah meninggal 10 tahun yang lalu, dan kemudian suatu alhamdulillah kita punya rezeki pengen hajiin orang tua, itu gak wajib gitu ya, tapi bagus gitu. Udah haji badal namanya ya, atau umroh badal ada juga ya. Umroh kita pergi umroh pahalanya buat orang tua ya. Kita baca surat Al-Fatihah, semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat ya, bisa mengamalkan ilmu kita, bisa menjaga hati kita semuanya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kita diterima oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah.